Kalau ada orang yang mengatakan bahwa maksiat itu bukan takdir Allah, maka itu orang yang rusak tauhidnya. Maksiat bukan takdir Allah, maka orang ini orang yang rusak tauhidnya. Sebab dia menyatakan bahwa ada pada alam ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Berarti dia mengatakan bahwa ada terjadi di alam ini sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Nah itu kalau kita beriktikad demikian, itu bisa menyebabkan kita kafir. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Maka jikalau kamu mengatakan, sungguh telah mendatang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ridha dengan keputusan Allah, ridha dengan takdir Allah Ta'ala. Ayat Quran, hadis Nabi memerintahkan kepada kita untuk ridha dengan takdir Allah, ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, maka jikalau perbuatan-perbuatan maksiat itu bukan qada'ullah, bukan takdir Allah, maka itu mustahil, dan itu merusak pada tauhid. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa maksiat itu bukan takdir Allah, maka itu orang yang rusak tauhidnya. Maksiat bukan takdir Allah, maka orang ini orang yang rusak tauhidnya. Sebab dia menyatakan bahwa ada pada alam ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Berarti dia mengatakan bahwa ada terjadi di alam ini sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Nah itu kalau kita beriktikad demikian, itu bisa menyebabkan kita kafir. Berarti Tuhan itu ada kelemahan, karena ada terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Lemah tuh ngarannya. Sedangkan Tuhan mustahil dari sifat lemah. Lalu segala sesuatu apapun yang terjadi pada alam ini, baik itu taat, baik itu maksiat, itu adalah memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang bujur, itu yang benar. Nah masalahnya kalau kita ini ridha dengan perbuatan taat, nah itu mudah. Orang ada berbuat taat, itu kita senang karena itu adalah kehendak Allah, itu mudah. Tapi bagaimana kalau kita ini melihat suatu maksiat, melihat suatu kekafiran yang ada pada alam ini? Nah, apakah kita mesti benci dengan maksiat itu? Apakah kita benci dengan kekafiran itu? Nah ini yang jadi permasalahan dalam bab kita ini. Dan jikalau perbuatan-perbuatan maksiat itu sudah diqadha oleh Allah, ditetapkan, dikehendaki, ditakdirkan, maka benci dan murka kepadanya itu maksiat adalah
sama dengan benci kepada qada Allah Ta'ala. Nah, ini jikalau ada yang mengatakan demikian, kayak apa kita menjawab? Ujarnya, kalau maksiat itu dikehendaki oleh Allah, maka jika kita benci dengan maksiat, berarti kita benci dengan kehendak Allah. Bila benci dengan kehendak Allah, berarti benci lawan Allahnya. Maka bagaimana jalan, bagaimana cara mengumpulkannya? Kayak apa cara menghimpunkan antara benci dan riba dalam satu perkara? Kayak apa caranya supaya maksiat itu kita benci sekaligus riba? Nah, kayak apa caranya? Di mana ia bertentangan pada segi ini? Dan bagaimana mungkin bisa mengumpulkan antara riba dan benci pada sesuatu yang satu? Kayak apa caranya? Maksiat dibenci iya, diridai iya. Nah, kawala menghimpunakan dua itu yang berlawanan pada satu sesuatu. Maksiat sesuatu yang satu. Benci iya, riba iya. Nah, kayak apa caranya? Maka ketahuilah, Imam Ghazali menjawab terhadap perkataan orang tadi, bahwa masalah ini termasuk yang samar, termasuk yang tidak nampak artinya, atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang akalnya lemah. Memang sulit ini bisa mencerna, bisa memahami itu. Yang pendek dari mengetahui rahasia-rahasia ilmu. Dan sungguh samar, tidak nampak atas suatu kaum, sehingga mereka berpendapat bahwa diam dari perbuatan-perbuatan munkar itu suatu makam dari makam-makam riba, dan mereka menamainya dengan husnul khuluq. Itu bacaannya. Dan mereka menamainya dengan husnul khuluq. Bahkan ada mazhab golongan yang mengatakan bahwa apabila kita melihat kemunkaran, kita melihat kemaksiatan, kita diam. Itu menunjukkan bahwa kita riba dengan maksiat yang dikehendaki oleh Allah itu. Dan itu merupakan sesuatu budi pekerti yang baik, ujar pendapat satu kelompok manusia ini. Ada berpendapat ke itu. Jadi kita melihat yang munkar, ada usah ditagur, itu kehendak Allah juga. Ada melihat maksiat, kada perlu ditagur, itu kehendak Allah juga. Nah, ujarnya itu satu kedudukan yang tinggi. Kalau kita bisa demikian, kalau kita bisa demikian, berarti kita duduk di makam riba ngarannya. Dan itu budi pekerti yang baik, ujar pendapat satu kelompok manusia ini. Nah, maka semacam ini, ujar Imam Ghazali, adalah kebuduhan semata. Ini kebuduhan ngarannya. Orang melihat nang munkar, melihat maksiat, kada usah ditagur, itu kehendak Allah juga. Ini orang bodoh yang nyata. Orang bodoh itu. Maka semacam ini adalah kebuduhan semata. Bahkan kami mengatakan bahwa riba dan benci itu dua hal yang berlawanan. Benci dan riba itu dua perkara yang berlawanan. Ketika keduanya datang pada satu perkara, satu arah, atas satu sisi.
Dalam satu perkara, dalam satu sisi, satu arah, memang benci dan ridha itu berlawanan. Bila ada ridha, kada ada benci. Bila kada ada benci, ada ridha. Dalam satu masalah, satu perkara, benci dan ridha itu memang kada bisa dikumpulkan. Maka tidaklah berlawanan benci dan ridha dari satu perkara itu. Dibencinya pada satu segi dan disenanginya pada segi yang lain. Tapi kalau masalah itu, perkara itu mempunyai banyak sisi, nah itu bisa saja terhimpun antara benci dan ridha itu pada satu sisi dan di sisi yang lain. Umpamanya hujan, aku benci lawan hujan, aku suka lawan hujan, itu kadang mau tahimpun dua dalam satu hujan, kadang mau tahimpun benci dan suka, kadang mau tahimpun. Tapi kalau dua sisi hujan itu bisa tahimpun. Aku kadang katuju hujan karena bisa banjir. Nah, tapi aku katuju lawan hujan karena tumbuh-tumbuhan jadi subur. Nah, itu satu hujan tapi dua sisi. Jadi itu bisa ridha dan benci. Kalau sebuting hujan aja, itu kada kawa tahimpun benci lawan suka, benci lawan ridha. Tapi kalau kita pandang hujan itu banyak mempunyai segi, hujan dari segi ini membuat banjir, kada katuju kita. Tapi hujan dari segi ini membuat subur tumbuh-tumbuhan, nah katuju kita, nah itu bisa. Nah itu mungkin kawa kita menerima akal pikiran kita. Kawa menerima akal pikiran kita. Hari panas, kada katuju, panas awak. Tapi hari panas, jamuran karing, kapasan karing, katuju kita. Dari segi yang lainnya, katuju. Dari segi yang lain kita, kada katuju, itu bisa. Nah sama maksiat tadi, maksiat itu banyak mempunyai segi-seginya. Kalau dipandang dari satu sisi maksiat, itu kita kada mungkin kawa ridha dan benci. Tapi kini kita pandang segi ini, di mana andaknya benci, di mana andaknya ridha dengan satu kemaksiatan itu. Kan katuju lawan maksiat, katuju sekaligus kada katuju, maulah kayak itu, ada mau tuh. Ikan lawan maksiat tuh suka kada, suka kada mau kayak itu. Pasti ada seginya, suka di sini sukanya, benci lawan maksiat di sini bencinya, nah itu. Karena, nah ini contohnya, terkadang mati musuhmu, di mana musuhmu itu adalah musuh dari sebagian musuhmu pula, dan ia mengharap-harap pada kebinasaannya, maka kamu tidak menyukai kematiannya. Pada satu segi telah mati orang yang memusuhi musuhmu, dan kamu senang dari segi bahwa musuhmu telah mati. Nah, itu contohnya. Mati katuju, kada katuju, nah, kada mau itu. Nah ini misal ada 3 manusia. Nah, kita saikung, Umar saikung, Utsman saikung, 3. Kita ini bermusuh lawan Umar. Kita bermusuh juga lawan Utsman. Utsman lawan Umar ini bermusuh juga. Bermusuh juga. Mati Utsman. Dari segi bahwa Utsman itu adalah musuh kita, kita suka. Tapi dari segi bahwa Utsman ini adalah musuh daripada musuh kita juga,
kita kalah ketujuh Utsman itu mati. Nah, itu contohnya. Jadi maksiat tuh macam itu. Kita benci dengan maksiat dari sisi ini, kainaknya tuh. Kita riba dengan maksiat dari sisi yang lainnya. Umar, Utsman itu bermusuhan berdua itu. Kita pun musuh juga lawan yang berdua itu. Mati Utsman. Kalau dipandang Utsman itu musuh kita ketujuh ini mati. Tapi kalau kita pandang bahwa Utsman ini musuh juga lawan musuh kita, kada ketujuh kita mati Utsman itu. Nah, jadi matinya ya mati juga, Utsman juga, cuma dari segi-seginya mana kita nang ketujuh, dari segi mananya kita kada ketujuh. Yang macam hujan tadi, kadang alih kita memikirkan macam hujan. Kita pandang bahwa hujan ini maulah banjir, kada ketujuh kita. Cuma kita pikirkan hujan ini maulah orang bahuma, orang bertanam nyaman, ketujuh kita. Nah, hujannya ya hujan yang itu juga. Seperti demikian juga kemaksiatan itu mempunyai dua segi. Nah, kemaksiatan itu mempunyai dua sisi. Satu, segi yang tertuju kepada Allah Ta'ala. Dari segi bahwa ia itu perbuatan Allah. Nah, maksiat itu adalah perbuatan Allah. Karena tidak ada yang berbuat selain Allah. Bila orang mengatakan ada selain Allah yang bisa berbuat, syirik itu. Karena kita tauhid fil af'al, mentauhidkan Tuhan dalam segala perbuatan. Yang hanya bisa berbuat itu adalah Allah. Itu sudah keyakinan kita. Karena sifat Tuhan wahdaniyat asa dalam perbuatan, asa dalam zat, asa dalam sifatnya. Nah, jadi maksiat itu adalah dari segi bahwa maksiat itu perbuatan Allah, ikhtiarnya dan iradatnya Allah, maka ia riba dengan yang demikian dari segi ini. Karena menyerahkan dari apa yang dimiliki dijalankannya maksiat kepada yang memiliki mengatur dari perbuatan itu, dan ia riba dengan apa yang diperbuat padanya. Jadi kita maksiat ini kita wajib riba, wajib setuju dari segi bahwa maksiat itu ciptaan Allah. Wajib kita setuju. Kita wajib setuju Allah menciptakan maksiat. Wajib setuju. Kada ketujuh, kada boleh kita. Aku keberatan Tuhan menciptakan maksiat, maulah kayak itu. Kada mau. Nah, kita wajib setuju bahwa Allah menciptakan maksiat. Wajib ridha Allah menciptakan maksiat. Yang kedua, kita wajib ridha bahwa Allah yang menentukan si fulan itu ahli maksiat. Nah, wajib kita ridha. Kada boleh kita keberatan. Kenapa maka anakku nang jadi ahli maksiat ini? Kenapa maka anakku nang, kita kada boleh itu keberatan. Kita wajib ridha Allah menghendaki anak kita umpamanya ahli maksiat. Wajib kita ridha. Nah, jadi maksiat itu dari sisi bahwa itu adalah merupakan ciptaan Allah, dan si fulan yang maksiat itu memang sudah dipilih oleh Allah, kita wajib ridha dengan itu, wajib ridha. Nah, yang kedua, segi yang tertuju kepada hamba. Dari segi bahwa kemaksiatan itu atas usahanya si hamba dan sifatnya si hamba, dan tanda keadaannya hamba dimurkai dan dibenci di sisi Allah, sekira-kira dia Allah menguasakan kepadanya hamba sebab-sebab menjadi jauh dan dimurkai, maka ia dari segi ini diingkari dan dicela.
Jadi maksiat itu apabila kita pandang bahwa maksiat itu merupakan kasbul abdi, maksiat itu usaha si hamba. Bila kita saksikan bahwa hamba itu yang maksiat tadi orang yang dimurkai oleh Allah, nah di situ kita menentang dengan kemaksiatan. Nah di situ kita benci dengan kemaksiatan. Kenapa kita benci dengan kemaksiatan, benci dengan orang-orang yang maksiat? Karena orang maksiat itu orang yang dimurkai oleh Allah. Nah itu bujur. Kenapa ikan katuju lawan maksiat? Aku katuju lawan maksiat dari segi bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya masalah ini sangat hati-hati. Kalau pina taliwat, talus itu. Karena membenci orang nang maksiat, kaliwatan sampai benci kepada orang yang menciptakan maksiat itu. Nah, kemudian juga bisa lewat karena riba dengan bahwa maksiat itu ciptaan Allah, tak bawa-bawa kena riba kepada maksiat yang dipandang dari segi usaha si hamba. Nah, jadi itu ada batasan-batasan yang halus, batasan-batasan yang lembut. Jadi benci kepada maksiat itu ada batasnya. Ridha kepada maksiat itu pun di mana batasnya. Nah, jadi dengan demikian ada bertentangan antara ridha dan benci di dalam kemaksiatan itu. Anak kita ditimpakan Tuhan ahli maksiat, kita terima ya. Kita ridha itu. Kita kadang mengeritik Tuhan, ya Allah kenapa anakku ini jadi ahli maksiat? Kada perlu itu. Itu kada boleh, kita kada ridha dengan takdir Allah. Kenapa anakku yang jadi nangka ini? Kenapa anakku, maka aku sudah sembahyang tahajud, sudah mendoakan ini tiap malam. Kenapa maka anakku nang jadi nangka ini? Nah itu kada boleh itu. Karena itu menyalahkan Allah yang menentukan anak ini nang jadi ahli maksiat. Itu kada boleh. Tapi bila kita pandang bahwa maksiat itu adalah sifat si anak, maksiat itu adalah merupakan sebab anak ini dimurkai oleh Allah, nah kita benci dengan maksiat itu. Kita pandang dari segi itunya. Dan tidak jelas semua ini bagimu, kecuali dengan contoh lagi. Namun tadi misal kurang jelas lagi, kurang paham, nah, Imam Ghazali mengulahkan pulang contoh lain yang mungkin bisa mudah dipaham. Maka marilah kami umpamakan pada seseorang yang dicintai dari makhluk. Ya, ada makhluk, Fulan ini dicintai. Ia mengatakan, si Fulan yang dicintai ini mengatakan di hadapan orang-orang yang mencintainya. Ujar si Fulan, sesungguhnya saya menghendaki membedakan kamu semua. Aku hendak membedakan kamu sekalian. Mana di antara kalian yang benar-benar mencintaiku dan mana di antara kalian yang membenciku. Saya tegakkan, buatkan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat. Ujar si Fulan ini, lawan orang-orang yang ada ini. Aku hendak mengetahui ikam, nang mana ikam yang bujur-bujur cinta lawan aku, nang mana di antara ikam ini nang benci lawan aku. Ini aku hendak maulah ukurannya, hendak maulah ujiannya di mana. Yaitu ujar si Fulan tadi, saya mencoba pada si Fulan. Saya mencoba pada si Fulan, pada seseorang. Saya menyakitinya dan saya memukulnya. Sehingga memaksanya dengan yang demikian itu kepada mencaci makiku.
Sehingga apabila ia memakiku, niscaya saya membencinya dan menjadikannya sebagai musuhku. Ujar si Fulan lawan orang-orang nang di hadapannya. Ini aku hendak memukul seseorang. Nah, orang ini kina bila aku pukul, lalu inya mencaci maki lawan aku. Karena inya mencaci maki lawan aku, lalu inya ku benci dan ku jadikan musuhku. Ini kayak itu kehendaknya, kehendak si Fulan nih. Aku pukul Saikong, lalu nang dipukul mencaci maki lawan aku, lalu aku benci lawaninya dan ku jadikan musuhku. Maka setiap orang yang mencintainya, saya tahu bahwasanya ia adalah musuhku juga. Ujar si Fulan. Siapa yang mencintainya, itu musuhku. Dan setiap orang yang membencinya, saya mengetahui bahwa ia adalah kawan dan orang yang mencintaiku. Nah, itu. Padahal ini sudah diatur oleh si Fulan ini. Fulan ini sudah mengatur dan sudah merancang. Kayaknya ada orang nang kupukul, imbah kupukul lalu inya menyari-nyari lawan aku, lalu inya ku benci, lalu inya jadi musuhku. Siapa yang mencintai inya, berarti inya musuhku. Siapa yang membenci inya, berarti ia ku cintai. Nah, itu. Kemudian ia melakukan cara yang demikian, diperbuatnya itu, dipukulnya orang tadi, dan berhasillah maksudnya. Daripada caci makian yang menjadikan sebab kebencian, dan berhasillah kebencian yang menjadikan sebab permusuhan. Mau sesuai kayak itu juga programnya nih, sudah kehendaknya dilaksanakan dan terjadi. Begitu dipukulnya orang ini, mencaci maki lawan inya, lalu membenci lawan inya, lalu dia pun benci kepada orang itu dan dianggapnya musuh. Maka hak atas setiap orang yang benar pada kecintaannya dan tahu dengan syarat-syarat cinta bahwa ia mengatakan. Nah, kita nang melihat nih kayak apa nih? Kita nang melihat nih. Kita nang melihat kelakuannya itu. Kita selaku pengagum-pengagumnya, pecinta-pecintanya, kita melihat kelakuannya macam itu kayak apa? Nah, lalu ia mengatakan, kita nang melihat nih. Ujar kita, adapun pengaturanmu, rancanganmu untuk menyakiti orang ini, memukul dan menjauhkannya, dan melintangkannya kamu kepadanya untuk membenci dan memusuhi, maka saya mencintai dan meridainya. Karena sesungguhnya itu pendapatmu, pengaturanmu, dan perbuatanmu, serta kehendakmu. Adapun makiannya terhadapmu, maka itu adalah permusuhan dari arahnya. Karena yang menjadi haknya adalah hendaknya ia bersabar dan tidak memaki-maki. Akan tetapi adalah maksudmu daripadanya bahwa kamu memukulnya, supaya ia meluntarkan makian yang mengharuskan bagi dimurkai, maka ia itu dari segi bahwa itu hasil atas kesesuaian kehendakmu dan pengaturanmu yang kamu telah mengaturnya, maka saya ridha dengannya. Dan jikalau yang demikian itu tidak berhasil, niscaya adalah yang demikian itu kekurangan pada pengaturanmu dan menghalangi pada maksudmu. Dan saya tidak suka pada luputnya kehendakmu. Nah, akan tetapi dari segi bahwasanya itu adalah sifat dari orang tersebut yang dipukul, dan usahanya, permusuhan dan serangan darinya atasmu, menyalahi dari apa yang dikehendaki oleh keelukanmu.
karena adalah yang demikian itu menuntut bahwa disandang darimu pukulan dan tidak dibalas dengan makian. Maka saya membencinya dari segi menisbahkannya kepadanya dan dari segi bahwa itu sifatnya, tidak dari segi bahwa itu kehendakmu dan yang dikehendaki oleh pengaturanmu. Ini tadi, ini menghendaki demikian. Si Fulan ini menghendaki memukul orang, nang dipukul ini mencaci maki lawan inya, lalu inya membencinya dan dijadikannya musuh. Nah, kita nang melihat sebagai pecinta si Fulan ini macam apa sikap kita. Nah, kalau kita memandang bahwa itu adalah memang sudah pian kehendaki, itu sudah pian atur, nah kami setuju dengan pengaturan pian itu. Kami kadang mengeritik, kami kadang membahas. Tapi dari segi bahwa nang dipukul itu mencaci maki lawan pian, memusuhi lawan pian, menyerang lawan pian, nah itu kami kadang setuju. Kalau itu adalah dari sifat orang nang dipukul tadi. Nah macam itulah. Karena sesungguhnya itu adalah kehendakmu dan saya atas menyamaimu juga membencinya. Karena syarat bagi orang yang mencintai itu adalah ia mencintai orang yang dicintai oleh orang yang dicintainya dan memusuhi bagi musuh orang yang dicintainya. Itu syaratnya cinta. Syaratnya cinta itu mencintai orang-orang yang dicintai orang yang dicintainya dan memusuhi orang-orang yang dimusuhi oleh orang yang dicintainya. Adapun kebencian kepadamu, maka saya meridainya dari segi bahwa kamu telah menghendaki bahwa ia membencimu, karena kamu menjauhkan dari dirimu dan kamu kuasakan atasnya pengajak-pengajak kebencian. Dipukul, lalu mencaci maki. Akan tetapi saya membencinya dari segi bahwa itu sifat orang yang dibenci, usaha dan perbuatannya, dan saya murka kepadanya karena yang demikian itu. Maka ia kumurkai karena ia murka kepadamu, dan kebenciannya dan murkanya kepadamu juga pada hakku kubenci dari segi bahwa itu sifatnya, dan semua yang demikian dari segi bahwa itu adalah kehendakmu, maka ia kusukai. Jadi artinya ringkasnya bahwa maksiat itu, kalau kita pandang bahwa maksiat itu kasbul abdi, usaha si hamba, kita benci kepada maksiat. Tapi kalau kita pandang bahwa maksiat itu adalah ciptaan dari Allah, kita ridha dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya dalam setiap memandang maksiat, nah itu kita menggunakan dua mata. Kada bisa dalam menghadapi satu maksiat itu hanya satu mata yang dipakai. Mesti dua mata. Mata zahir, mata batin. Mata zahir memandang perilaku hamba, usaha hamba, kita benci terhadap kemaksiatan. Mata batin kita melihat bahwa maksiat itu adalah diciptakan oleh Allah, ditentukan oleh Allah, dan kita ridha dengan demikian itu. Nah, bila kada bergampir dua mata itu, kita salah dalam menghadapi suatu kemaksiatan. Mata zahir untuk yang zahir, mata batin untuk yang batin. Jangan terpaling. Ini kayaknya nang zahir, usaha si hamba nang maksiat nih dihadapi dengan batin, nah tuh luput sudah. Lalu kena riba hanya dengan maksiat, ketujuh bahkan mendukung lawan maksiat karena itu kehendak Tuhan juga. Nah ini nang mata batin dipakai kepada yang zahir. Mestinya nang zahir itu dipakai mata zahir, benci dengan kemaksiatan, karena nang dilihat mata zahir adalah usaha si hamba, perbuatan si hamba.
Tapi yang dilihat mata batin bahwa itu perbuatan Allah, ridha dengan demikian. Nah, bila kalahkah itu maka menghadapi suatu kemaksiatan kita salah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, nah itu mesti demikian, mesti dengan dua mata tadi, bermain kedua-duanya, mata zahir dan mata batin. Jadi menguasakannya Allah akan pengajak-pengajak syahwat dan maksiat atasnya, sehingga yang demikian itu menariknya kepada suka perbuatan maksiat, dan kesukaan menariknya kepada perbuatan maksiat itu menyamai akan pukulan orang yang dicintai bagi orang yang telah kami jadikan contoh tadi, supaya ia didorong oleh pukulan itu kepada kebencian, dan kebencian kepada kemakian, dan kemurkaan Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat maksiat kepadanya, meskipun kemaksiatan itu dengan pengaturannya Allah. Meskipun kemaksiatan itu dengan pengaturannya, ini menyerupai kebencian orang yang dibenci kepada orang yang mencacinya. Meskipun caciannya itu hasil dengan sebab pengaturan dan pilihannya. Dan perbuatan Allah Ta'ala yang demikian pada setiap hamba dari hamba-hambanya, yaitu menguasakan pengajak-pengajak kemaksiatan kepadanya, menunjukkan bahwasanya telah terdahulu kehendaknya dengan menjauhkan dan memurkainya. Nah, Allah itu bila sudah menghendaki si fulan ini ahli maksiat, maka Allah kuasakan kepada fulan itu pengajak-pengajak kepada maksiat. Nah, itu menunjukkan bahwa kehendak Allah itu sudah terdahulu daripada kemaksiatan itu. Dibuktikan dengan bila Allah menghendaki orang itu ahli maksiat, Allah kuasakan kepada orang itu pengajak-pengajak maksiat. Nafsu mengalahkan inya, syaitan mengalahkan inya, akhirnya orang ini jadi ahli maksiat. Dan itu sudah dikehendaki oleh Allah sebelum adanya kemaksiatan itu. Nah, jadi kesimpulannya ia tadi bahwa maksiat bila kita pandang bahwa itu adalah ketentuan Allah, kita wajib ridha. Maksiat bila kita pandang bahwa itu adalah usaha hamba, sifat hamba, kita wajib benci kepada maksiat. Nah, yang kedua kesimpulannya bahwa untuk menghadapi yang zahir, maka kita menggunakan mata yang zahir, yaitu benci kepada kemaksiatan. Tapi di dalam hati kita menggunakan mata batin, melihat bahwa maksiat itu dikehendaki oleh Allah, maka kita wajib ridha dengan kehendak Allah itu. Nah, dari situ maka wajiblah bagi setiap hamba yang mencintai Allah. Maka wajiblah bagi setiap hamba yang mencintai Allah. Maka wajiblah bagi setiap hamba yang cinta kepada Allah, wajib bahwa ia membenci pada orang yang dibenci oleh Allah, memurkai orang yang dimurkai Allah, dan memusuhi orang yang dijauhkan oleh Allah dari hadratnya. Nah, itu kesimpulan daripada pembicaraan yang sebelumnya tentang benci terhadap maksiat dan ridha terhadap ketentuan Allah. Kesimpulannya bahwa setiap orang yang mencintai Allah, maka dia wajib membenci orang yang dibenci oleh Allah, murka kepada orang yang dimurkai Allah, dan memusuhi orang yang dijauhkan oleh Allah dari hadratnya. Orang-orang kafir itu orang yang dimurkai Allah. Nah, maka kita pun wajib murka kepada mereka itu. Orang-orang yang fasik, yang zalim, itu orang yang dibenci oleh Allah. Maka kita pun wajib membenci mereka itu
karena mereka dibenci oleh Allah. Meskipun terpaksa dengan pemaksaan dan kemampuannya untuk memusuhi dan menyalahinya, sekalipun orang yang kafir itu dipaksa oleh Allah jadi kafir, karena seseorang itu kada berdaya untuk jadi kafir. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, dia itu kafir. Nah, orang yang zalim itu dia tidak berdaya berbuat zalim kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah. Orang yang fasik, mereka tidak berdaya berbuat dosa kalau itu tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, walaupun demikian, tetap kita disuruh membenci mereka. Sebabnya apa? Karena Allah benci kepada mereka itu. Karena sesungguhnya orang itu jauh, diusir dan dilaknat dari hadratnya Allah. Meskipun orang itu menjadi jauh dengan sebab dijauhkannya secara paksa, dan ia terusir dengan pengusiran dan pemaksaan. Walaupun orang itu jauh dari Allah karena dijauhkan oleh Allah, walaupun orang itu diusir dari Allah karena Allah sendiri yang mengusir mereka tanpa mereka mampu menolaknya, walaupun demikian tetap kita membenci mereka. Kenapa? Karena Allah benci kepada mereka itu. Orang yang dijauhkan dari derajat dekat kepada Allah, semestinya bahwa ia dimurkai. Orang yang dijauhkan dari derajat dekat kepada Allah, orang fasik, orang yang zalim, orang yang ingkar kepada Allah, kafir, itu orang yang dijauhkan dari Allah. Semestinya bahwa ia dimurkai, dibenci oleh semua orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mensesuai bagi orang yang dicintai, yaitu Allah. Dengan menampakkan kebencian atas orang yang dinampakkan oleh orang yang dicintai, yaitu Allah, akan kebencian atasnya dengan menjauhkannya Allah terhadap mereka tadi daripada hadratnya. Jadi kita kada disuruh, kada diperintah untuk mencari lebih jauh tentang benci dan cinta itu, benci dan ridha itu. Kita diwajibkan secara pokok mencintai orang yang dicintai Allah, membenci orang yang dibenci Allah, memurkai orang yang dimurkai Allah, memusuhi orang yang dimusuhi Allah. Nah, sampai di situ ibadah kita. Mengenai masalah bahwa bagaimana dia itu bisa kafir kalau kada dikehendaki oleh Allah, nah kita kada disuruh mencari sampai ke sana, kada disuruh meneliti sampai ke sana. Cuma tugas kita selaku hamba adalah beribadah. Ibadah itu antara lain adalah membenci orang yang dibenci Allah, memurkai orang yang dimurkai Allah, memusuhi orang yang dimusuhi Allah. Nah, sampai di situ kada perlu lagi ditindak lebih jauh. Maka ini tuh kafir kan dikehendaki Tuhan juga, kada perlu lagi itu. Pokoknya Allah benci kepada orang kafir, kita mesti benci. Perkara itu dikehendaki atau dikehendaki itu bukan wilayah ibadah kita, itu bukan wilayah ibadah. Wilayah ibadah sampai bahwa kita cinta kepada orang yang dicintai Allah, benci kepada orang yang dibenci oleh Allah. Nah, itu wilayah ibadah. Ada perlu mencari maka ini maka itu, kada perlu lagi.
Maka dengan ini tetaplah semua apa yang telah diterangkan di dalam hadis-hadis daripada benci karena Allah dan cinta karena Allah, keras terhadap orang-orang kafir dan bersangatan murka kepada mereka, beserta ridha dengan qada Allah Ta'ala dari segi bahwasanya itu adalah qada Allah Azza wa Jalla. Salah satu yang ditanyakan Allah kepada kita pada hari kiamat itu, hal walaita fiyya waliya wa hal adaita fiyya aduwa. Ini salah satu yang ditanyakan Allah kepada manusia pada hari kiamat. Wa hal walaita fiyya waliya, jadi Tuhan, adakah pernah engkau mengasihi orang yang aku kasihi? Adakah pernah engkau mencintai orang yang aku cintai? Yang kedua, adakah pernah engkau membenci orang yang aku benci? Adakah engkau pernah memusuhi orang yang aku musuhi? Nah, itu salah satu yang jadi pertanyaan setiap manusia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal walaita fiyya waliya wa hal adaita fiyya aduwa. Ini semua diambil dari rahasia qadar, rahasia takdir yang tidak diperbolehkan menyebarkannya kepada yang bukan ahlinya. Bahwasanya kejahatan dan kebaikan itu keduanya masuk pada kehendak dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kejahatan itu kehendak yang tidak disukai oleh Allah, dan kebaikan itu kehendak yang diridai oleh Allah. Itu di dalamnya ada rahasia takdir yang tidak boleh dibuka, tidak boleh diceritakan kepada umum. Jadi innallaha arada ma yarda wa ma la yarda. Allah itu menghendaki sesuatu yang dia ridai dan sesuatu yang dia tidak meridai. Allah itu menghendaki sesuatu yang dia senangi dan sesuatu yang dia tidak menyenangi. Itu Allah menghendaki sesuatu yang dia ridha, dan Allah menghendaki sesuatu yang dia tidak ridha. Wala ya'muru illa ma yarda, tetapi Allah tidak menyuruh kecuali yang dia ridhai. Nah, itu di dalam itu ada rahasia takdir nang kada boleh dibuka. Rahasianya apa? Kenapa? Nah, itu kada boleh. Kenapa Allah tuh bisa menghendaki nang inya kada katuju? Nah, itu ada rahasianya. Kan Allah tuh bisa menghendaki nang Allah katuju seperti taat, iman. Allah bisa menghendaki yang Allah kada katuju seperti kafir, maksiat. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kayak itu? Nah, jawabannya itu adalah rahasia takdir. Rahasia takdir yang tidak bisa dibuka kecuali kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya itu. Jadi Allah menghendaki yang dia ridhai dan Allah menghendaki yang dia tidak ridhai, tetapi Allah kada menyuruh kita kecuali yang dia ridhai. Sekilas kita ambil contoh, nama Allah itu ada Al-Mu'izz. Nama Allah Al-Mu'izz, artinya Allah itu orang yang memuliakan. Dan nama Allah juga ada Al-Muzil, yang menghinakan.
Jadi nama Allah itu ada yang memuliakan, ada nama Allah Al-Mudhil yang menghinakan. Ada nama Allah Al-Rafi' yang mengangkat. Ada juga nama Allah Al-Khafid yang merendahkan. Nah, nama Allah yang itu bisa berfungsi kalau ada taat dan maksiat. Kalau ada taat dan maksiat. Allah memuliakan orang yang taat kepadanya. Allah menghinakan orang yang maksiat kepadanya. Nah, nama Allah ini sudah ada lebih dahulu daripada taat dan maksiat hamba ini. Nah, jadi kalau hamba itu kadada nang maksiatnya, mana nama Allah Al-Mudhil yang menghinakan itu? Mana nama Allah yang Khafid yang artinya merendahkan itu? Kalau maksiat itu kadada. Sedangkan nama Allah sudah ada berdahulu, memuliakan orang yang taat, menghinakan orang yang maksiat, meninggikan derajat orang yang taat, merendahkan derajat orang yang maksiat. Nah, nama Allah itu sudah ada sebelum adanya kita, sebelum adanya taat dan maksiat. Nah, jadi kalau maksiat itu misalnya kada dikehendaki oleh Allah, apa guna nama Allah itu ada Al-Mudhil yang menghinakan? Siapa yang dihinakan Tuhan? Kalau kadada maksiat, apa guna nama Allah Al-Khafid yang merendahkan derajat orang-orang yang ingkar? Nah, jadi oleh karena itu bahwa Allah itu menghendaki yang Dia ridhai agar muncul nama Allah Al-Mu'izz yang memuliakan, dan Allah menghendaki sesuatu yang Dia tidak ridhai agar timbul nama Allah Al-Mudhil yang menghinakan itu. Nah, itu antara lain mukaddimah daripada rahasia takdir yang kada boleh dibuka itu mukaddimahnya. Nah, ini sudah di luar daripada wilayah ibadah. Kita kada perlu tahu itu, kada dituntut, kada disuruh, mungkin kita kada tahu itu kada berdosa artinya. Nang kita dituntut oleh Tuhan, cintai orang yang dicintai Allah, orang-orang saleh, orang-orang taat, orang-orang baik. Musuhi orang yang dimusuhi Allah, orang kafir, orang fasik, orang zalim. Nah, itu wilayah ibadah kita yang wajib kita laksanakan. Di belakang itu Allah kadang menuntut kita. Artinya apa? Allah kadang mewajibkan kita untuk mencari kan apa itu kadang ada dituntut oleh Allah. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa kejahatan itu tidak dari Allah. Nah, siapa yang mengatakan bahwa kejahatan itu tidak dari Allah? Ujarnya, kejahatan itu kada dikehendaki Allah. Nah, maka ia jahil. Ia jahil. Berarti itu membatasi, melemahkan kekuasaan Allah. Berarti di alam ini banyak kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki Allah, kan mustahil. Berarti di alam ini banyak kejadian yang kada dikehendaki oleh Allah. Berarti Allah itu lemah. Buktinya apa? Banyak maksiat. Nah, kalau kita berpendapat bahwa maksiat itu kada kehendak Allah, itu kita melemahkan Allah. Berarti uyuh bana Tuhan. Banyak banget kejadian-kejadian yang kada dikehendaki. Siapa yang mengatakan bahwa kejahatan itu tidak dari Allah, maka ia jahil. Begitu juga orang yang mengatakan bahwa keduanya baik dan jahat itu daripada Allah dengan tanpa membedakan pada ridha dan benci, maka ia juga orang yang taksir. Salah juga. Ujarnya buruk baik itu dari Allah, semuaan kita mesti ridha. Salah juga. Salah juga. Nang baik dari Allah, nang jahat kada dikehendaki Allah, itu sudah nyata salah, melemahkan Allah. Nah, kalau dia mengatakan bahwa kejahatan, kebaikan itu semuaan dikehendaki oleh Allah,
oleh karena itu kita ridha dengan semuanya. Ini menghancurkan syariat Allah. Kada berfungsi lagi syariat, apa gunanya diutus rasul, apa gunanya amar ma'ruf nahi munkar, kada ada lagi. Nah, jadi artinya bahwa menghadapi suatu kemaksiatan, menghadapi satu kezaliman, kekafiran, di satu sisi bila kita pandang ke atas, kita ridha dengan yang ditentukan, yang dikehendaki Allah. Bila kita pandang ke bawah, bahwa kita benci karena itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu habis, sudah selesai artinya. Dan membuka tutupan rahasia, daripadanya itu tidak diizinkan. Ada kawa dibuka itu rahasia, kenapa? Maka Allah tuh mau menghendaki nang kada disukai. Kenapa rahasianya? Tuhan tuh mau menghendaki nang inya kada suka. Nah, membuka itu tidak diizinkan. Maka yang lebih utama adalah diam aja. Dan beradab dengan adab syara. Beradab dengan adab syara. Adab syara apa? Cintai orang yang dicintai Allah, murkai yang dimurkai oleh Allah. Itu sudah aturan syara. Nabi SAW bersabda, al-qadaru sirrullah fala tubsuh. Artinya takdir adalah rahasia Allah, maka janganlah kamu menyebarkannya. Maksudnya menyebarkan kepada yang bukan ahlinya menerima itu. Dan yang demikian itu berhubungan dengan ilmu mukasyafah. Kalau sudah membuka takdir, itu sudah bagian ilmu mukasyafah. Sedangkan kita kata dituntut untuk mempelajari ilmu mukasyafah. Kita dituntut mempelajari ilmu muamalah. Dan maksud kami sekarang menerangkan kemungkinan mengenai sesuatu yang mana makhluk mengerjakan ibadah dengannya. Mencintai orang yang dicintai Allah, ibadah. Memusuhi orang yang dimusuhi Allah, ibadah. Nah, ingat situ. Daripada mengumpulkan antara ridha dengan qada Allah Ta'ala dan sangat benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, serta bahwasanya perbuatan-perbuatan maksiat dari qada Allah Ta'ala, maka sungguh jelaslah tujuan tanpa memerlukan kepada membuka rahasia takdir padanya. Dan dengan ini diketahui pula bahwa doa, permohonan untuk meminta ampunan dan minta perlindungan dari perbuatan maksiat dan sebab-sebab yang lain yang bisa membantu kepada agama tidaklah berlawanan dengan ridha pada qada Allah Ta'ala. Kita berdoa lawan Tuhan, minta supaya ya Allah, hamba ini dijauhkan daripada maksiat, hamba ini diberi kekuatan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban hamba. Nah, kita berdoa itu kada berlawanan dengan riba, kada berlawanan dengan riba. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ibadah akan hamba-hambanya dengan doa. Karena doa itu disuruh oleh Allah. Doa itu disuruh oleh Allah. Dan setiap Allah menyuruh, pasti Allah meridai. Li'anna Allah la ya'muru illa ma yarda. Karena Allah tidak menyuruh kecuali yang Dia ridai. Nah, kita berdoa disuruh oleh Allah, berarti doa itu diridai oleh Allah. Setiap yang diridai oleh Allah pasti kada berlawanan dengan ridha kepada qada Allah Ta'ala tadi. Supaya doa itu menjadikan mereka pada bersihnya mengingat zikir, khusyuk hati, dan halusnya merendahkan diri. Dan adalah yang demikian itu menjadikan kecemerlangan hati kunci bagi kasab
dan sebab bagi berturut-turutnya tambahan kelemah lembutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita berdoa dengan doa yang baik. Nah, kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Allah. Kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan para aulia Allah. Nah, kita berdoa itu kadang melawan dengan ridha. Kenapa? Karena berdoa itu diperintah oleh Allah. Karena berdoa itu diperintah, itu aja alasannya. Kita garing, ya Allah sihatakan hamba. Itu kadarida kalawan garing, bukan kadarida. Berdoa ini disuruh Allah. Nah, kada ada urusan rida kadarida. Pokoknya aku berdoa ini disuruh oleh Allah, dan Allah kada menyuruh kecuali yang Dia ridai. Nah, asal doanya doa nang diajarkan doa Al-Quran. Kan di Quran cukup macam-macam doa. Doa yang diajarkan nabi-nabi, doa yang diajarkan para aulia, nah itu doa itu pasti bagus. Kalau doa-doa nang ulahan saurang itu belum tentu baik. Doa-doa nang karangan saurang, doa nang kehendak saurang itu belum tentu baik, belum tentu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah. Jadi berdoa kada berlawanan dengan ridha. Asal doanya doa yang sesuai dengan ajaran Allah. Sebagaimana bahwa membawa cangkir dan meminum air tidaklah berlawanan bagi ridha dengan qada Allah Ta'ala pada haus. Kita kehausan, haus. Kalau kita ambil cangkir, minum, itu bukan berarti kada ridha dengan haus. Itu kematian manusia. Itu dianggap maksiat. Bila kita tuh haus, minum berarti kada ridha lawan takdir Tuhan, haus, kematian manusia. Tetapi bahwa kita haus lalu kita ambil banyu, minum, itu kada berlawanan dengan ridha. Kada berlawanan dengan ridha. Sebagaimana bahwa membawa cangkir dan meminum air tidaklah berlawanan bagi ridha dengan qada Allah Ta'ala pada haus. Meminum air untuk menghilangkan rasa haus secara langsung itu suatu sebab yang disusun oleh musabbibul asbab. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Sudah diatur oleh Tuhan, oleh musabbibul asbab, bahwa air itu adalah sebab untuk menghilangkan dahaga. Itu sudah diatur oleh Tuhan. Nah, sudah diatur oleh musabbibul asbab, bahwasanya orang yang haus bila dia minum air itu menghilangkan hausnya. Itu sudah diatur oleh musabbibul asbab dan sudah diizinkan. Sudah disusun oleh Allah Ta'ala selaku musabbibul asbab. Maka demikian juga halnya doa, sama lawan doa. Doa itu sudah diatur oleh Tuhan, bahwa bila mana ini berdoa dengan doa ini. Nah, adalah suatu sebab yang disusun juga doa tadi oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan olehnya. Dan telah kami terangkan bahwa berpegang dengan sebab-sebab karena berlaku atas sunnatullah Ta'ala tidaklah berlawanan dengan tawakal. Dan telah kami bahas secara mendalam dahulu pada kitab tawakal. Nah, tawakal itu artinya bukan kita menunggu nasi itu masuk surangan sampai ke muntung kita. Allah sudah mengatur dengan sebab-sebab ini bahwa nasi itu akan sampai ke mulut engkau. Bila mana engkau jangkau dengan tangan, engkau ambil, engkau masukkan, nasi akan sampai. Itu sudah diatur oleh Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan. Nah, bila kita ini parut lapar, nasi ada di hadapan,
kok bertawakal aja sampai-sampai nasi atau kada kamu tunggu. Nah itu tawakal yang salah. Kita makan nasi, kita ambil itu kadang menjahatkan dengan tawakal. Kenapa? Karena itu sudah sebab yang diatur oleh Allah. Sebab yang sudah diatur oleh Allah. Maka yang demikian itu juga tidak berlawanan dengan riba. Kita lapar, dalam keadaan lapar, lalu kita mencari makanan untuk menghilangkan lapar. Itu kadang berlawanan dengan riba. Karena itu diatur oleh Allah, diatur oleh sunnatullah, sudah demikian. Karena sesungguhnya ridha itu suatu makam yang erat dengan tawakal dan yang berhubung dengannya tawakal tadi. Tetapi menampakkan keluh kesah dari cobaan Allah dalam bentuk mengadu dan mengingkarinya di hati atas Allah Ta'ala adalah berlawanan dengan Allah, dengan riba. Kita mendapatkan sesuatu yang kita kada nyaman, satu musibah, satu penyakit, satu apa, lalu kita mengeluh, lalu kita mengadu-ngadu lawan makhluk Allah. Nah itu berlawanan dengan riba, berlawanan dengan riba, dan mengingkarinya dengan di hati atas Allah Ta'ala. Di hati ada perasaan kada nyaman mendapat musibah ini, lalu mengeluh, mengadu-ngadu ke sana kemari. Nah ini sudah berlawanan dengan riba. Itu ngarannya kada riba. Dan menampakkan bala cobaan Allah Ta'ala atas jalan syukur dan membuka dari kudrat Allah Ta'ala, itu tidaklah berlawanan dengan riba. Kalau kita membuka penyakit-penyakit kita tetapi menampakkan kesyukuran, itu ngarannya kada berlawanan dengan riba. Wah, aku ini penyakit banyak, penyakitku ada ini, ada itu, tapi aku alhamdulillah malam tetap bangun jam 2 umpamanya. Nah itu kada bertentangan dengan riba. Itu menampakkan kesyukurannya. Nah itu kada apa-apa itu. Sebagian orang salaf mengatakan dari bagusnya riba dengan qada Allah Ta'ala bahwa tidak mengatakan ini hari yang panas. Maksudnya ia menampakkan pengaduan, dan ucapan itu pada musim panas. Nah, ini dalam musim panas, lalu merasa panas, kita panas, lalu kita mengeluh, mengadu kepada orang lain bahwa ini hari luar biasa panasnya. Nah, di dalam hati kita ada semacam merasa kada nyaman dengan keadaan itu. Nah ini berlawanan dengan riba. Itu ngarannya kada riba. Adapun pada musim dingin, maka itu adalah syukur. Musim dingin, aku hari ini panas banget awakna. Nah itu ngarannya syukur. Musim dinginnya panas, itu syukur, lain berlawanan lawan riba. Mengadu itu berlawanan dengan riba dalam segala hal. Sebagian ulama mengatakan at-tahaddus bil auja', menceritakan dengan penyakit-penyakit, wal ikhbar anil masaib, menghabarkan musibah-musibah, la yanqudu halar radi, itu kada berlawanan dengan keadaan orang yang ridha. Idza ra'aha ni'matan minallah alaih, bila dia menganggap itu sebagai nikmat Allah atasnya. Kita menceritakan bala, menceritakan musibah yang kita terima, tapi kita anggap itu satu nikmat
dari Allah. Nah itu kada bertentangan dengan keadaan orang yang ridha. Aku dapat musibah ini, dapat musibah ini, dapat musibah ini. Mungkin dosaku banyak, mudahan diampuni Tuhan. Nah itu menceritakan itu kada bertentangan dengan ridha. Tapi kalau menceritakan musibah, menceritakan penyakit, semacam hanya bentuk mengadu-ngadu kepada orang lain, nah itu bertentangan dengan ridha kepada Allah. Imam Abu Ali mengatakan, laisar ridha an la tahissa bil bala, innamar ridha an la ta'tarid 'alal hukmi wal qadha. Ridha itu bukan kada merasa dengan bala. Nah, ridha itu bukan kada merasa lawan bala. Artinya orang yang ridha itu sakit juga. Sakit bukan kada merasa sakit, kada. Orang yang ridha itu bukan orang yang kada merasa dengan bala. Tetapi ridha itu adalah bahwa engkau tidak mengeritik, tidak ada rasa keberatan atas ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, bila hati kita ini kada ada mengeritik, bila hati kita ini kada ada keberatan dengan apa yang ditentukan Allah, itu ridha ngarannya. Perkara sakit tetap sakit. Jadi kada harus misalnya ngaran ridha itu mesti kada merasa sakit, kada sampai ke itu. Orang yang merasa sakit bisa dikatakan ridha, tetapi hatinya kada mengeritik, kada keberatan dengan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Mencela makanan dan mengaibkannya itu berlawanan dengan ridha pada qada Allah Ta'ala. Karena mencela ciptaan itu sama halnya dengan mencela penciptanya. Mencela makanannya kada nyaman lalu, itu berarti orang yang tidak ridha dengan Allah. Mencela makanan berarti mencela orang yang menciptakan makanan itu. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kada ridha dengan penciptaan Allah. Mencela makanan dan mengaibkannya itu berlawanan dengan ridha pada qada Allah Ta'ala, karena mencela ciptaan itu sama halnya dengan mencela penciptanya. Nabi kita kalau disuruhi makanan, diri saya sidin kada nyaman, sidin tinggalkan. Tapi mulut sidin kada bertutur kalimat-kalimat yang mengatakan makanan itu kada nyaman. Misalnya kada nyaman, dosa dimakan, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa ini kada nyaman. Karena itu berarti kada ridha dengan takdir Allah, kada ridha dengan qada Allah. Ucapan dari seseorang yang mengatakan kefakiran adalah cobaan dan ujian. Ini hidupnya fakir, hidupnya ini miskin. Lalu di hatinya nih, Allah nih menguji aku nih. Nah, ucapan seperti itu berlawanan dengan ridha kepada Allah. Tanggungan itu menyusahkan dan memayahkan. Aku nih banyak tanggungan, aku nih banyak nang kupikirakan, aku nih banyak nang kuungkusi. Nah, itu ucapan-ucapan orang yang keluh kesah. Dan berusaha itu adalah kesulitan dan kesukaran. Tanggungan banyak, mencari duit ngalih wah ini. Nah, banyak. Maka ucapan yang demikian itu mencederakan pada ridha dengan keputusan Allah. Akan tetapi semestinya diserahkan pengaturan kepada yang mengaturnya Allah. Pemilikan hendaknya diserahkan kepada yang memilikinya. Dan hendaknya ia mengatakan, seperti apa yang dikatakan Umar radhiyallahu anhu, saya tidak memperdulikan saya menjadi orang kaya atau orang miskin, saya tidak tahu mana di antara dua itu yang lebih baik untukku. Sebagian ulama berkata, man aba suratan minas suwar au ta'aman minal at'imah
au tabarrama biharrin au bardin au ankara biqalbihi au bilisanihi ma yasubbullah ala ibadihi minal bala batala ridahu wa wajabat alaihi taubatu. Nah, barang siapa yang mencela rupa daripada rupa-rupa, mencela, madahkan orang apakah nang pokoknya mencela nang kada baik, madahkan orang hidung mikak, madahkan orang mata sipit, madahkan orang awak hirang latat awaknya, pokoknya mencela rupa atau mencela makanan daripada makanan-makanan, atau dia merasa gerah dengan panas atau dingin cuaca, atau dia mengingkari dengan hati atau ucapannya, maka batallah ridanya dan wajib atasnya tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ucapan-ucapan kita yang menjelek-jelekan orang itu berarti kita kada ridha dengan hukum Allah, dan itu dosa yang kita wajib tobat kepada Allah. Madahkan orang hirangnya, kada bagusnya, ininya. Nah, memadahkan itu, mengaibkan itu ada satu dosa yang mana kita disuruh untuk tobat kepada Allah, karena perkataan kita itu adalah membatalkan ridha kita kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.